Halo, Mahar Ajeng. Oke. Ya, sebelumnya minta maaf karena terlambat 30 menit karena halo Teteh. Karena ini konsepnya kita akan mau streamingkan di Facebook, tapi karena ada kendala teknis sehingga kita jadinya melalui Zoom, tapi ini direkam dan nanti akan kita munculkan di IGTV. Agar kemudian obrolan-obrolan kita sore ini bisa juga dinikmati atau dilihat oleh teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom. Baiklah, di sini sudah ada 3 narasumber. Yang pertama, sebelumnya aku mau bilang bahwa nama acara ini adalah Ngobras, ngobrol santai bareng buruh. Jadi memang ini adalah sebuah platform yang dibuat oleh Perempuan Mahardika untuk mingguan setiap Sabtu. Konsepnya adalah konsep ngobrol gitu ya tentang situasi buruh sehari-hari di tempat kerja dari berbagai macam sektor. Jadi ini diskusi yang pertama. Semoga harapan kami sih bisa terus berlanjut walaupun corona sudah berlalu, tapi kita berharap platform ini masih terus ada. Nah, di sini sudah ada teman-teman narasumber. Yang pertama ada Rahma. Halo Rahma. Halo. Ya, Rahma ini adalah ketua pengurus tingkat pabrik Federasi Buruh Lintas Pabrik PT Amos Indah. Yang sehari-harinya tentu dia bekerja di PT Amos. Ya, Rahma? Iya. Bekerja di Amos sekarang sedang tidak bekerja ya? Sedang dirumahkan. Istilahnya dirumahkan. Nanti kita mendengarkan bagaimana situasi dirumahkan itu ya. Terus yang kedua ada Meli. Halo Meli. Halo Ki. Ya, teman-teman kita yang kedua ada Meli. Meli ini juga bekerja di PT Dosan di KBN Cakung. Baru saja pulang kerja ya, Mel? Iya. Halo? Iya, baru aja pulang tadi jam 3. Hari Sabtu nggak? Iya, tadi jam 3 baru pulang. Baru pulang kerja. Jadi Rahma sementara ini dirumahkan, terus Meli bekerja, dan yang terakhir ada Yumana. Halo Yumana. Yumana ini dia pengurus pabrik dari Serikat Sandang Gartex, PT Kaho Indah. Yang kemarin pabriknya sempat disegel ya Yumana? Iya, sempat disegel juga. Segelnya berlanjut nggak? Enggak sih, cuma sehari saja. Oke. Cuma sehari aja? Betul. Betul, cuma sehari aja. Nanti kita dengarkan bagaimana cerita dia disegel dan kemudian kenapa segelnya nggak berlanjut. Begitu teman-teman, sedikit pengantar dari narasumber. Sekarang kita mau mendengarkan dari mana dulu ya? Dari Rahma deh. Karena kemarin Amos cukup ramai ya kampanyenya. Bagaimana mereka dirumahkan tapi tidak dibayar. Nah, sekarang ini kan Rahma, pemerintah DKI melanjutkan PSBB nih. Iya. Apa menurut Rahma dengan kebijakan ini? Kalau menurut saya PSBB ini untuk memutus rantai COVID-19 itu bagus, tapi harus diimbangi juga dengan aturan yang lebih baik untuk masyarakat yang dirumahkan. Contohnya seperti kami buruh pabrik ini kan mayoritas perempuan ya yang ada di KBN, dan mayoritas juga tulang punggung keluarga. Misalnya kalau PSBB ini diperlakukan, otomatis banyak perusahaan yang akan mengurangi karyawan ataupun merumahkan karyawan, dan bisa juga memperlakukan ganjil genap seperti yang dilakukan beberapa perusahaan yang ada di KBN. Tapi di kami sendiri dari tanggal 13 sampai tanggal 24 kemarin itu dirumahkan. Masuk tanggal 27 April 2020 hari Senin besok. Kendalanya kan dirumahkan ini tanpa upah ya. Tanpa upah itu berarti mengurangi pemasukan kami sebagai buruh. Pemasukan kami sebagai buruh dan berdampak juga terhadap ekonomi keluarga. Yang mayoritas buruh perempuan yang punya kendala atau kendala dalam ekonomi.
Ram, Ya, contohnya seperti kami kan mayoritas pekerja, terus mayoritas ngontrak gitu, tidak memiliki rumah sendiri. Dan kontrak itu kan setiap bulan harus berjalan, sedangkan upah di tempat kami kerja dipotong. Itu Mbak Vi. Ya, aku dengar itu kan libur dari tanggal 13 sampai tanggal 23 ya, Rama. Artinya teman-teman menerima gaji dari yang tanggal 1 April sampai tanggal 12. 1 April sampai tanggal 12. Iya. Apakah gaji teman-teman dibayarkan di PT Amos? Kalau 1 April sampai 12 itu dibayarkan. Secara otomatis kami bekerja, kami dibayar. Berapa jumlah yang diterima, Rama? Kalau upahnya itu belum terima, Mbak Vi. Nanti tanggal 5 baru kami terima. Jadi kemarin pas mau libur, kami terima pinjaman 1 juta. Jadi April ini belum terima uang, tapi dapat pinjaman 1 juta. Iya. Bentuknya pinjaman, berbunga atau tidak, Rama? Tidak. Tidak berbunga, itu berlaku semua ya? Iya. Oke, nanti sebelum melanjutkan, aku ingin beralih ke Halo Meli. Halo, Vi. Iya, bagaimana situasi kerja, Mel, di tengah pandemik? Meli bisa cerita bagaimana dosan memperlakukan buruhnya di tengah situasi sekarang ini? Ya. Untuk PT Dosa masih seperti biasa. Kemarin juga kan ada 2 kali dari PT dan datengin orangnya dari Sudin Disnaker Jakarta Utara 2 kali, tapi lolos gitu. Soalnya dari dosan ini memenuhi syarat. Berikan masker untuk 1 minggu, ada hand sanitizer, sabun cair, tes suhu setiap hari, penyemprotan tiap hari di ruangan, bekerja juga di plastik gitu loh, ada jarak juga 1 meter gitu. Jadi masih seperti biasa. Jumlah buruh yang bekerja masih seperti biasa atau dibagi, Mel? Sedikit. Enggak. Jadi dosen itu enggak banyak. Waktu sebelumnya itu emang udah ada perangan. Gitu. Bukan karena COVID, emang karena nggak ada kerjaan gitu. Ya emang udah dikeluarkan gitu. Jadi sedikit dia. Jadi bisa dibagi-bagi. Gitu loh. Ya. Sekarang yang bekerja berapa orang, Mel, di Dosan? Di Dosan itu ada sekarang udah dikurangin 1 line lagi, mungkin ada 700 orang. 700 orang. Sebelumnya berapa? Semuanya, iya. Total. Sebelumnya kan ada 900 orang sebelumnya. Berkurang sekarang, iya. Berkurang itu, Mel, digilir bekerjanya ataukah mereka diberhentikan? Diberikan karena emang nggak ada kerjaan. Katanya mau lebaran emang seperti ini gitu. Oke, sekarang ke Yumana nih. Gimana Yumana kondisi PT Kaho yang kemarin sempat didatangi dan ingin disegel gitu ya oleh Disnaker? Bisa cerita nggak? Sebenarnya sih sebelum disegel itu kita udah bipartit berapa kali terkait COVID-19 ini, karena kita juga ini karyawan itu ya sehat lah ya, semua lah ya sehat gitu, tetapi tidak menemukan jalan karena maunya itu diliburkan tidak dibayar, tapi kita tidak mau. Dan akhirnya tanggal 15 itu kedatangan tamu tuh, ya kan, dari Sudin Jakarta Utara dan disegel tanggal 15. Nah, secara mendadak perusahaan langsung mengumumkan bahwa tanggal 16 itu diliburkan total. Gitu, tanpa kita mengetahui upahnya seperti apa. Itu tanggal 16 ya, Yumana? Iya, tanggal 16. Nah, setelah sudah tanggal 16 libur, kita dapat informasi Serikat Pekerja bahwa kita dipanggil manajemen untuk meeting di partai. Ya, kita pikirkan untuk membahas
mengenai libur ini gitu kan setelah disegel. Nah, akhirnya kita bipartit pada tanggal 16 itu ternyata bukan itu, ternyata harus diberlakukan ganjil genap. Gitu, berlakukan ganjil genap dan yang masuk dibayar 100%, yang tidak masuk tidak dibayar. Awalnya begitu. Terus Sampai sekarang kita menolak, kita tidak mau. Sampai kita bipartit alot lah, sehingga muncullah angka untuk yang tidak masuk itu dibayarkan 65%. Yang tidak masuk dibayarkan 65% dan kita melaksanakan ganjil genap selama 1 minggu ini. Jadi ganjil genap itu dihitung, gimana cara menghitungnya tuh Yumana? Jadi misalkan gini, jumlah karyawan KAHU itu kan misalkan di 2.500. Tapi kan yang lebih padat itu adalah produksi sewing. Jadi misalkan hari Senin kemarin itu yang masuk len 1, len 3, len ya pokoknya yang ganjil-ganjil deh gitu. Sehingga kan ada selang-selingnya gitu kan. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus segel itu kita kan pertanyakan, kan masih disegel gitu kan. Nah ternyata itu sudah diusahakan oleh manajemen untuk mungkin berbagai pihak ya pihak pemerintah yang tadinya melaksanakan segel itu, sehingga segel itu dicabut dan diperbolehkan untuk bekerja 50%. Gitu. Yumana, kamu selama ganti ganjil genap kamu udah berapa kali libur Yumana? Kalau saya sih selalu masuk. Oh gitu. Kenapa bisa selalu masuk? Gini loh, apa namanya, kalau saya masuk, kita juga pengen mengetahui kondisi-kondisi pabrik, apa sih yang dilakukan perusahaan terkait pencegahan COVID-19 ini, gitu kan, apakah selalu berjalan protokol kesehatannya, gitu kan. Dan kita juga perlu mendampingi anggota juga apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai buruh. Oke, saya ingin kembali ke Rahma nih. Halo, Rahma masih mendengarkan? Ya, kemarin waktu proses PT Amos dirumahkan, Rama bisa menceritakan nggak? Karena aku lihat itu ada sempat terjadi perundingan ya antara teman-teman pengurus pabrik, kemudian Disnaker dan pihak perusahaan. Bisa nggak Rama menceritakan bagaimana perundingan itu terjadi gitu? Awalnya juga kami mendengar isu dari beberapa anggota. Katanya sih ada penyampaian dari chief dan supervisor bahwa Amos akan diliburkan. Beberapa anggota ini kan menanyakan ke kami. Akhirnya kami menanyakan ke manajemen. Tapi bahasa manajemen, ya nanti kami akan panggil. Tanggal 7 hari Selasa sore itu kami dipanggil 3:30 oleh Direktur Amos sendiri. Menyampaikan bahwa mulai tanggal 19 akan diliburkan. Diliburkan karena tidak ada order atau kekurangan order. Ada beberapa order yang di-cancel, itu penyampaiannya. Terus kami juga menyampaikan libur ini bagaimana proses upahnya, gitu, proses haknya pekerja. Gitu. Nah, awalnya perusahaan menyampaikan kalau libur hari kerjanya tidak diupah. Tapi untuk Sabtu Minggu dan libur resmi tetap dibayar upahnya. Nah, kendalanya kan selama libur itu kan 10 hari kerja. Dan kami menegosiasi bagaimana upah itu tidak 0%. Tapi tetap aja tidak ada peluang dari perusahaan. Perusahaan selalu menyampaikan perusahaan dalam posisi rugi, tidak punya uang untuk membayar upah. Apalagi kita tidak ada ekspor-impor selama 2 minggu. Kami menyampaikan selama ini kan udah ekspor berjalan dengan lancar. Berharap perusahaan juga punya peduli gitu dengan buruh. Apalagi keadaan sekarang diliburkan juga tidak bisa menghasilkan atau mencari penghasilan lain gitu kan. Kami tetap meminta agar tidak 0% untuk dirumahkan. Sampai hari Rabu kami maju lagi untuk bipartit, mentok juga, deadlock. Dan hari Kamis pagi saya mencoba menghubungi beberapa orang pemerintah seperti Kemenaker, Disnaker Pusat, dan Sudin Utara. Itu saya coba komunikasi terkait kondisi Amos.
dari Disnaker pusat menyampaikan nanti akan ada pengawasan atau orang dinas yang akan hadir di AMOS. Jam 1 siang, karena di kami itu perundingannya alot, jam 1 siang itu hadir dari orang pengawasan di Suding Utara. Ada Pak Diki, Pak Pandu, dan Pak Ahmad. Mereka katanya ya memantau keadaan AMOS terkait laporan. Tapi mereka juga laporannya seperti apa. Saya menyampaikan kami melapor melalui via online dan via WA. Karena kan sekarang berlaku PSBB. Itu juga liburnya kan kami dipanggil mendadak. Gitu. Tidak ada perundingan panjang gitu, hanya 2 kali perundingan. Nah, pas di hari Kamis tanggal 19 yang itu di orang dinas juga, perusahaan tetap memproses dan mengeluarkan peraturan pihak bahwa AMOS tetap meliburkan dari tanggal 13 sampai tanggal 24 dengan upah tidak dibayar. Nah, hadirnya orang dinas berharap kami itu ada celah atau solusi dengan hadirnya orang dinas. Ternyata hadirnya orang dinas juga tidak memberikan solusi yang baik untuk karyawan dan perusahaan. Hanya menghimbau. Menghimbau juga saya melihat tidak ada tidak ada keberpihakan sama sekali terhadap buruhnya. Itu sih Mbak Vi. Jadi dengan sepihak perusahaan mengeluarkan keputusan tetap libur dari tanggal 13 sampai 24 dengan tidak diupah hari kerjanya. Dan perusahaan Disnaker juga hanya menyarankan ke kami, nanti kalau tidak ada titik temu, kawan-kawan bisa melanjut ke PHI. Lagi-lagi kan kita bicara ke PHI. PHI itu kan kita sama-sama tahu prosesnya sangat panjang. Terus sedangkan kondisi sekarang buruh itu libur juga dilema, kerja juga dilema juga dengan COVID-19 karena kita juga membutuhkan yang sehat, terus pikiran yang tenang. Oke, artinya kehadiran pihak Disnaker itu bahkan menyuruh ke PHI gitu diselesaikan ya Rama ya? Itu sangat nggak mungkin ya di tengah situasi sekarang ini. Oke, Meli. Halo Meli. Halo Meli. Iya, Meli bagaimana situasi kerja di Dosan? Ya, halo. Apakah dengan situasi seperti ini, kan kita tahu ya kalau kerja di garmen ada sistem kerja target yang sangat tinggi gitu, yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Nah, apakah dengan situasi sekarang tadi kerja dengan jarak fisik yang dijaga, terus kemudian situasi yang buruh banyak diberhentikan gitu, apakah sistem target masih berlaku atau ada perubahan? Masih berlaku, cuma nggak gitu. Soalnya kan di sini kita tiap hari harus ngepel, gitu. Jadi nggak terlalu target, nggak seperti yang sebelum COVID tuh, udah emang, gitu. Maksudnya ngepel gimana, Mel? Teman-teman ngepel pabrik begitu? Iya sih. Maksudnya ngepel, sebelumnya nggak pernah ngepel, tapi di tengah COVID, teman-teman sebelum bekerja ngepel pabrik dulu, begitu? Halo Meli? Meli dengar aku nggak? Karena nanti aku ada. Halo, tadi kan Meli bilang kalau sebelum kerja sekarang ada ngepel. Itu aturan baru dari perusahaan atau bagaimana teman-teman diharuskan mengepel pabrik? Oh, dari perusahaan. Kita yang ngepel. Kita yang ngepel. Iya, teman-teman yang ngepel. Kita ngepel, ya, kita dikasih jalan, kita jalan hari-hari kita ngepel,
gitu. Beda sama yang sebelum COVID sudah. Gitu. Ada penyemprotan di ruang sebelum kita masuk tuh dia ada penyemprotan dulu. Gitu. Baru kita masuk cek suhu, terus di depan ada sanitizer juga. Oke. Teman-teman semua di sana. Jadi di saat kalau nggak ada yang pakai masker itu laksana. Halo Nelly, gimana? Halo? Uh-uh. Ya, kalau anggap terus di sana. Terus kemarin ada yang pulang kampung langsung dikeluarkan. Suaranya kurang terputus-putus, Begitu Mel. sih. Yang dikeluarkan siapa? Iya. Ada pulang kampung langsung keluarkan. Oke. Ketahuan langsung dikeluarkan. Oke, aku nggak terlalu jelas. Mungkin Nelly bisa cari sinyal. Oke. Oh, teman-teman di sini yang bergabung di aku mau ngasih informasi ya sebelum lanjut pada tadi kita melihat bagaimana situasi kerja teman-teman langsung dari teman-teman yang bekerja, tapi di sini juga sudah hadir banyak teman-teman dari buruh garmen ya KBN nih. Ada banyak aku lihat wajah-wajahnya. Terima kasih sudah terlibat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, itu silahkan ketik ya. Silahkan ketik di chat. Ada fasilitasnya sehingga kemudian nanti saya bisa menyampaikan kepada narasumber. Oke, sekarang saya ingin disiapkan pertanyaannya ya teman-teman atau ada komentar nanti melalui chat. Nah, Yumana, aku mau ke Yumana nih sebelum aku berikan kepada teman-teman. Bagaimana kehidupan sehari-hari teman-teman buruh dalam masa pandemik ini di luar pabrik? Ya, kalau kehidupannya mungkin gini kali Mbak, kalau di lingkungan aku sendiri di pabrik itu aku lihat ya sangat memprihatinkan lah ya. Apalagi dengan berlakunya PSBB mulai dari Jabotabek segala macam, sehingga kehidupan mereka itu semakin miris lah, terutama di transport lah ya. Ketika mereka bisa harusnya naik mobil banyak orang, sekarang sudah nggak boleh. Dan transport itu naik 2 kali lipat. Oh ya, harga transport maksudnya mikrolet atau? Jadi gini kan ada jemputan tuh Mbak, misalkan dari daerah Bekasi sana. Nah, biasa ongkos mereka itu 10.000, sekarang menjadi 20.000. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga, karena sekarang kan anak sekolah itu libur ya. Anak sekolah libur, terus sekarang juga PR dari sekolah itu banyak, sehingga mereka itu harus difasilitasi HP. Dengan situasi sekarang ekonomi yang menurutku sangat memprihatinkan, untuk membeli, jangankan untuk membeli HP, ya kan, Android, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus sudah berpikir 2 kali ya saya. Tapi apa boleh buat, mereka juga sebagai ibu mungkin juga anaknya nggak mau juga ketinggalan pelajaran, sehingga dikorbankan HP-nya sendiri. Ya bisa juga dari pabrik mereka curi-curi waktu untuk memfasilitasi anak-anaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkin dari sekolahnya, dari guru kelasnya. Itu yang menjadi kendala. Oh, jadi mereka itu mendampingi anak belajar dari tempat kerja, Yumana? Iya, ada juga yang begitu. Dan ini menjadi keluhan teman-teman itu ya, teman-teman yang bekerja lah ya, terutama ibu-ibu gitu yang merasa semakin sulit ekonominya, terutama harus megang HP gitu kan. Bahkan ini jadi harus gitu, jadi harus memiliki HP. Ya. Rahma, ini kamu sudah hampir 2 minggu tidak ada pemasukan ya? Iya. Bagaimana Rahma? Kamu bisa bertahan hidup, kamu punya anak 2 gitu ya? Terus ada suami, ada kamu gitu. Bagaimana kamu sehari-hari bertahan hidup di tengah situasi seperti ini?
Kalau saya sendiri sih masih bisa ya, karena ada beberapa kami juga secara organisasi itu menggalang dana solidaritas ya, solidaritas kepada aktivis-aktivis perempuan seperti APA, terus Mahardika sendiri dan beberapa aktivis gitu. Jadi kami coba menggalang dana bukan cuma untuk saya sendiri, tapi untuk seluruh anggota yang ada di AMOS, dan cukup terbantu juga untuk saat sekarang. Yang kami khawatirkan itu kan terbantu dengan bantuan sembako dari teman-teman aktivis. Nah, tapi terkait yang tadi disampaikan nama Ibu Jumana juga itu kendala yang sama yang kami dapatkan. Apalagi yang teman-teman yang masih bekerja yang selain dari AMOS sendiri, bahkan ada yang udah habis kontrak kan tidak diperpanjang lagi. Itu juga situasinya lebih miris gitu. Yang di situasi COVID yang tidak pekerjaan, sulit mendapatkan pekerjaan lain lagi. Nah, sedangkan dana atau programnya pemerintah juga itu sangat sulit ya untuk didapat. Untuk bansos, terus kartu prakerja juga tidak menjamin kawan-kawan yang di PHK atau habis kontrak itu untuk mendapatkan pekerjaan baru lagi. Itu Mbak Vi. Memang sangat menyedihkan dengan situasi ini. Iya, tapi kan kontrakan harus dibayar gitu ya, Rahma. Saya tahu bahwa teman-teman di KBN juga membeli air gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lain gitu. Kalau ada anak sakit, terus kebutuhan gizi anak, itu bagaimana Rahma dan teman-teman mengatasi persoalan sehari-hari gitu. Karena kita tahu bantuan yang diberikan tidak belum cukup gitu ya untuk memenuhi yang dasar itu gitu. Ya, kalau yang kami tidak ini ya Mbak Vi, maksudnya sebisa mungkin kami untuk tetap bertahan walau tidak memenuhi kebutuhan secara utuh gitu. Misalnya gizi harus diperhatikan, tapi ya sebisa kami untuk mengatur itu dengan kondisi yang sangat miris. Kita udah tidak memikir lagi untuk memenuhi kebutuhan gizi gitu, tapi bagaimana tetap bisa napas, tetap bisa ada juga keluhan teman-teman itu yang tidak bisa pulang kampung karena situasi PSBB ini kan. Harusnya mereka bisa pulang kampung karena diliburkan lama, ekonomi masih bisa diatasi dengan pulang kampung, ternyata tidak bisa juga. Gitu. Halo? Ya. Ya, terima kasih. Sekarang aku mau beralih ke Meli. Ini sudah ada banyak pertanyaan ya, nanti aku akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Meli, kamu kan masih bekerja, tetapi banyak teman-teman kamu yang sudah tidak bekerja gitu ya. Apa cerita-cerita yang muncul dari teman-teman tersebut? Apa yang mereka lakukan gitu untuk bisa bertahan hidup, Mel? Mereka bingung. Mereka ya, mereka harus gimana, sedang kami juga lagi diliburkan juga, jadi dua-duanya libur, sedangkan mereka harus beli kuota buat itu ya anak belajar tiap hari itu, terus buat biaya hari-hari juga itu banget tuh gitu teman-teman tuh. Jadi banyak mereka. Jadi sehari-harinya mereka ngapain tuh? Biasanya kan bekerja. Nah, terus di jam-jam yang seharusnya mereka bekerja jadi tidak bekerja, apa yang mereka lakukan, Mel? Enggak, di rumah. Ya? Di rumah. Di rumah, Vi. Dia nggak ada kerja, bekerja kan orang itu nggak boleh katanya. Suami buat ngojek juga nggak bisa. Ya udah kan di rumah. Oke. Ini ada pertanyaan ya untuk semuanya. Ini terkait dengan THR. Ini ada yang bertanya nih. Libur tidak dibayar,
sedangkan ada informasi bahwa THR boleh dicicil. Apakah di KBN juga berlaku demikian? Ini bisa Yumana, bisa Rahma, atau mungkin Meli mau menjawab pertanyaan terkait dengan THR. Dari Yumana? THR. Ya, Meli, silakan. Mas THR belum tahu apa bayar atau tidak. Kan ini dari teman saya membicarakan kalau THR itu lebaran. Belum ada kabar tentang THR dari PT Dosan, Mel. Halo? Ada, tapi lebaran kayaknya. Iya. Gimana? Biarkan lebaran. Tanggal 1 bulan Juni. Dengarkan seperti dibayarkannya setelah Lebaran. Iya, betul. Itu bukan THR namanya, Mel. Yumana, kalau di KAHO gimana tentang THR, Yumana? Kalau di KAHO sendiri, ketika kemarin kita bipartit untuk ganjil genap itu, saya tekankan di sana bahwa tidak ada pergeseran untuk THR itu sendiri dan harus dibayar sesuai dengan yang sudah ada undang-undangnya, peraturannya. Jadi paling lambat itu 7 hari sebelum Lebaran. Itu sudah hasil perundingan di PT KAHO ya? Ya, dan kita tekankan itu jangan sampai menjadi pembahasan otak-atik terkait COVID-19 gitu kan. Kalau di Amos gimana, Rahma? Apakah sudah ada kabar tentang THR? Kalau di Amos juga terakhir kami berunding di Partit itu juga sempat membahas terkait THR. Supaya THR itu tetap berjalan seperti biasa dan tidak diganggu sama sekali. Penyampaian dari Direktur Amos sendiri, ya dia tetap akan mengupayakan THR itu berjalan seperti biasa. Baru saat pembicaraannya Mbak Fi, belum ada keputusan yang pasti gitu. Nanti baru menekan sama dengan teman-teman KAHO menekankan bahwa perusahaan wajib membayar THR karena itu kan ada aturan tersendiri untuk THR-nya. Itu Mbak. Oke, Meli mau menambahkan terkait THR, Mel? Saat ini enggak dulu. Halo? Ya, halo? Ya, untuk tindak dulu lah. Halnya di PT Santun juga masih sih. Halo? Halo, Fi? Halo, Ya. Suaranya nggak kedengaran. Aku nggak dengar suara Meli. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kondisi teman-teman buruh perempuan yang hamil? Apa saja kendala yang dihadapi oleh buruh-buruh perempuan yang sedang hamil selama COVID? Ayo, adakah perlakuan khusus yang diberikan oleh perusahaan terhadap perempuan hamil? Yumana? Enggak, kalau di KAHO sih kemarin itu kita menginginkan penambahan suplemen vitamin gitu terhadap teman-teman yang hamil. Tapi untuk seminggu berjalan ini belum dilakukan itu. Tapi pada saat kemarin di Partit itu diiyakan. Cuman kita belum menekankan itu segera dilakukan gitu. Jadi masih diperlakukan sama yang antara buruh hamil dengan yang tidak hamil. Gimana? Ya, kalau sistem kalau normal sudah diperlakukan baik lah ya, dipulangkan lebih dahulu, disuruh masuk. Pokoknya jaga jarak itu juga diperlakukan. Oke. Ya, ada yang ingin bicara? Nah, ini ada yang bertanya ke Ibu Yumana. Ada pertanyaan dari Izan Zara namanya. Saya mau nanya dong ke Ibu Yumana, siasat apa, upaya apa, alat apa yang bisa digunakan untuk bernegosiasi ke pihak manajemen? Ya, kalau dibuat ke situ sih ya, rata-rata pengusaha itu sih maunya kan enak, ya maunya lancar saja, apa kemauan mereka harus buruh itu tuh gitu kan. Tapi
ini juga bagian daripada perjuangan kita semua, apalagi di KAHU itu juga 85% perempuan dan kebanyakan tulang punggung. Nah, itu yang menjadi alasan kita, dan menjadi alasan kita, gambaran kita untuk menekan manajemen, bahwa apapun alasan manajemen, biarkanlah itu menjadi alasan mereka. Tapi kita juga sebagai buruh harus punya bergening ya untuk menekan manajemen seperti apa gitu. Alasan apapun yang diberikan manajemen untuk melemahkan perjuangan kita, kita juga harus kuat. Karena di KAHU itu ada 3 serikat, dan kebetulan yang kemarin menyetujui, yang menekan manajemen untuk memberikan gaji itu adalah 2 serikat gitu yang menyetujui. Yang satu, dia tidak mau. Rahma, ini tanggal 27. Aku nggak dengar suaranya. Rahma, ini tanggal 27 teman-teman Amos akan masuk kan? Iya. Nah, itu bagaimana nih Rahma? Kira-kira apakah teman-teman akan bekerja ataukah teman-teman akan ditambah lagi liburnya kalau dihubungkan dengan situasi bahwa PSBB diperpanjang? Menurut Rahma sendiri? Kalau itu kita juga lagi antisipasi, takutnya perusahaan juga akan menambah libur. Tapi harapan teman-teman itu walaupun diliburkan atau dirumahkan, tapi upahnya bisa berjalan. Halo? Itu Mbak Fi. Jadi belum ada pembicaraan lanjut lagi ya dengan pihak perusahaan terkait nasib teman-teman di PT Amos? Ya, belum. Untuk kedepannya sih belum ada pembicaraan lanjut. Karena selama 2 minggu ini belum ada komunikasi intens dengan perusahaan. Pun beberapa kali kami juga ke perusahaan dan ketemu langsung dengan direktur, tapi secara pembicaraan untuk ke depan itu belum ada lagi, Mbak Fi. Oke. Nah, teman-teman semua, sekarang saya ingin membuka, ini ada banyak teman-teman buruh ya yang menjadi peserta di sini. Saya ingin membuka kalau 3 orang yang ingin sharing di luar narasumber, yang ingin sharing pengalaman mereka dalam masa pandemik ini sebagai pekerja perempuan. Mungkin bisa memberi tanda. Siapa? Ada yang mau sharing? Berbagi pengalaman? Mbak Imei? Halo Mbak Imei. Ada yang mau sharing? Saya buka nih. Kalau nggak ada pertanyaan. Dari peserta, apakah kuota internet disediakan oleh, sebentar, ini kan anak-anak disuruh belajar di rumah ya, dengan menggunakan internet. Ini ada pertanyaan, apakah kuota internet untuk anak belajar di rumah ditanggung sekolah atau pakai dana pribadi? Rahma? Kalau kuota internet untuk anak sekolah itu ditanggung pribadi, Mbak Fi. Saya sendiri juga seperti itu. Tidak ada tanggungan dari sekolah atau pemerintah. Tapi ditanggung sendiri ya masih kita sebagai orang tua. Nah, Rahma, bagaimana pengalaman kamu mendampingi anak dalam masa pandemik ini menyesuaikan dengan cara belajar yang serba online, Rahma? Bisa cerita nggak? Nah, kalau emang pertama juga agak sulit ya, karena mereka itu kan biasa belajar dengan gurunya, bukan dengan kita. Anak saya kan TK, jadi selalu dibantah juga. Mama kan bukan guru, mama kan kerja, bukan guru yang ngajarin Rizky. Gitu. Itu pertanyaan yang suka muncul awal-awalnya. Akhirnya saya sampaikan dengan situasi ini, sekolah tetap berjalan melalui HP, terus sempat saya juga video call dengan ibu gurunya agar dia bisa menyampaikan lebih, maksudnya memberikan pemahaman lebih juga terhadap anak saya. Nah, sedikit, maksudnya walaupun kami perempuan ini dirumahkan, tapi pekerjaan juga bertambah dengan mengajarkan anak sekolah, ditambah pekerjaan rumah juga harus dikerjakan gitu. Itu sih Mbak Fi. Tambah lagi biaya internet ya? Ya. Biaya internet itu cukup besar nggak, Rama?
sehari-hari Ya. harus mendampingi anak belajar lewat internet, biaya internetnya menurut Rahma? Enggak besar sih, tapi memang butuh juga untuk kuota kan, nggak terlalu besar. Tapi tetap aja harus mengeluarkan lebih untuk kebutuhan sekolah. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ditunggu. Sebelumnya, sambil menunggu teman-teman, ini kan sekarang ada program pemerintah nih, teman-teman. Kita diminta isi formulir kemarin ya, buruh yang PHK isi formulir untuk mendapatkan kartu prakerja dan nanti akan ada sumbangan akan mendapat tunjangan 600.000 gitu per bulan. Bagaimana Yumana menurutmu tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenaker ini? Ya menurut saya sih Mbak tidak menjadi bantuan untuk yang dirumahkan atau di PHK. Belum tentu mereka yang punya kartu itu udah harus bekerja, iya kan? Sedangkan sekarang untuk lowongan untuk kerja aja nggak ada. Terus untuk apa ada kartu prakerja itu? Dan untuk yang 600 itu, apakah itu cukup membantu? Nggak juga menurut saya juga. Jadi nggak maksimal banget gitu ketika ada kartu seperti itu. Dan belum tentu juga bisa masuk kerja. Ya kan? Sekarang aja yang di dalam dikeluarin kok. Jadi belum ada kepastian kerja ya, walaupun sudah pegang kartu prakerja gitu. Betul. Nggak ada, Mbak. Menurut Meli gimana, Mel? Halo? Ya, halo. Apakah kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah itu akan membantu buruh? Nggak kedengeran, Vi. Oke. Rahma, menurutmu gimana dengan program kartu prakerja ini? Kalau menurut saya sih tidak membantu, karena betul tadi yang disampaikan Ana juga, teman-teman mendapatkan juga menjamin dapat pekerjaan baru gitu, pekerjaan yang dijanjikan. Karena kan untuk kita sendiri aja salah kerjanya kan harus dikurangi 50%. Apalagi teman-teman yang mau disalurkan pekerjaan. Dan terkait setahu saya uang 600.000 itu kan mereka melalui pasar itu. Tidak cukup sebenarnya. Kalau dengan bantuan, ini kan juga banyak nih sekarang berseliweran ya bantuan-bantuan, utamanya adalah bantuan sembako. Gimana Rahma menurutmu dengan bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah? Kalau bantuan sembako yang saya data di anggota saya sedikit itu masih banyak yang tidak dapat bantuan dari pemerintah karena ada kendala mereka masih KTP kampung. Walaupun mereka berdomisili di sini atau tinggal di sini, tapi untuk RT RW-nya tidak mau itu masih banyak kawan-kawan buruh itu yang tidak mendapatkan bantuan. Kendalanya tadi apa Rama? Karena KTP-nya masih KTP daerah. Ada juga yang KTP-nya Jakarta, tapi tidak terdaftar. Kemarin coba juga untuk mendaftar di tapi sampai hari ini belum dapat. Jadi yang melalui RT sudah terbatas, Mbak Fi. Terbatas maksudnya terbatas jumlahnya atau? Terbatas jumlahnya. Jadi belum semua buruh perempuan atau ya buruh itu mendapatkan akses sembako ya, jatah sembako dari pemerintah. Ya. Kalau Meli sendiri gimana Mel di lingkungan kos-kosanmu, tempat tinggalmu? Apakah terlihat ada gelagat mendapatkan sembako dari pemerintah atau bagaimana? Ada, tapi terbatas. Sama kayak dengan Rahma, terbatas. Aku sendiri udah memberikan KTP sama kakak, tapi nggak ada. Kamu kenapa? Kamu sendiri? Jadi katanya kalau di sini yang bertangga lu gitu.
yang sudah tidak bekerja dulu yang diliburkan, kerja diliburkan baru dikasih. Yang masih bekerja itu belum dikasih. Apa tidak dapat? Aku nggak tahu. Kalau daerah tempat tinggal Yumana gimana Yum? Pembagian sembako dari pemerintah? Kalau di tempat saya sih, karena mungkin di kampung ya, jadi rata-rata dapat. Susah apa sih? Halo Yumana, gimana? Ya kalau di lingkungan rumah sih dapat, Mbak. Kalau di sekitar, semuanya dapat di sekitar rumahmu? Dapet. Iya, dapat. Isinya apa tuh Yum? Isi sembakonya? Ada beras, ada sate, ada minyak, ada mie, ada snacknya. Nggak tahu deh. Sudah dapat berapa kali Yum? Di sekitar Tapi sini kamu sudah bisa. dapat 2 kali. Pertama dari DKI Jakarta dan kedua kemarin dari pemerintah pusat sendiri. Oh, jadi ada 2 ya, dari DKI Jakarta dan dari pemerintah. Iya. Itu jarak berapa lama Yum pembagiannya? 2 minggu. Jarak 2 minggu. Kalau di lingkungan kamu Rahma, kalau di Yumana kan tadi udah dapat 2 kali pembagian sembako. Kalau di tempatmu? Kalau di lingkungan saya baru 1 kali Mbak Fi, yang tanggal 17. Dari pemerintah? Iya, dari pemerintah DKI. Oke. Di sini sebetulnya sudah gabung ada satu teman dari Bogor. Halo Imei. Halo Imei. Dia nggak tersambung. Dia juga salah satu buruh di PT Wakol Bogor. Dia ingin berbagi cerita ya bagaimana dia diputus kontrak juga di tengah situasi pandemik ini, tapi sepertinya belum terhubung. Nah ini ada pertanyaan nih teman-teman dari Ana Desliani. Apakah ada barang atau kerjaan yang mestinya diadakan atau ditanggung oleh perusahaan, tetapi malah dilimpahkan kepada buruh di saat pandemik sekarang ini? Mungkin maksudnya barang yang seharusnya disediakan pemerintah, misalnya masker atau hand sanitizer atau apa yang harusnya disediakan, tapi ternyata buruh sendiri yang harus menyediakan, atau ya buruh sendiri yang harus menyediakan. Dari Rahma dulu, Mak. Ana nggak yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, tapi nggak mau kewajiban perusahaan, tapi nggak mau dipenuhi dan itu diserahkan ke buruh gitu? Harusnya ya, kalau di tempat kerja memang harus atau wajib disediakan oleh perusahaan ya, bukan ditanggung sama buruh sendiri. Itu menurut saya Mbak Fi, karena di tempat saya juga disediakan seperti itu semenjak berlakunya PSBB ini. Yang disediakan apa aja, Rahmat, di saat awal-awal pandemik? Kalau awalnya sih kami biasa dicek suhu, terus juga beberapa lingkungan perusahaan gitu di setiap sudut. Nah, terus untuk masker sendiri kami kan produksi sendiri ya di Amos itu. Masker produksi sendiri dan bisa lebih bawa lebih untuk keluarga. Itu Mbak Fi. Produksi sendiri itu maksudnya inisiatif dari teman-teman atau dari perusahaan? Tadinya sih dari kami mengajukan. Maksudnya bagaimana nih untuk persiapan maskernya, tidak cuma 1-2 piece, tapi lebih gitu. Bisa untuk keluarga, itu juga kami yang mengajukan Mbak Fi. Akhirnya dikasih beberapa orang untuk produksi masker di Amo sendiri, supaya bisa berbagi di keluarga, bukan cuma buruhnya. Gitu. Tapi kain, bahan-bahan semua disediakan oleh PT Amos? Iya. Karena kami juga kan garmen ya, jadi semacam tahan atau mesin jahit itu disediakan. Meli, PT Dosan itu memberikan masker ya? Udah berobat. Halo? Apakah diberikan setiakan itu kalau dalam aturan kesehatan masker harus diganti secara berkala gitu ya? Apakah perusahaan memberikan masker secara berkala? Udah dikasih obat? Iya, betul.
Sudah berapa kali kamu menerima masker dari perusahaan? Dua kali itu udah cukup buat 1 minggu untuk berganti. Gitu. Masker kain ya? Langsung dari perusahaan. Iya. Kalau di Kaho, Yumana? Di Kaho udah diberikan udah 2 kali kayaknya. 2 kali? Jadi, itu masker kain ya? Iya, masker kain made in Kaho sendiri, dibagikan terhadap karyawannya, begitu. Nah nih teman-teman semua sudah ini pada puasa kan, pada mau menunggu buka puasa. Betul. Iya. Apa nih harapannya Yumana, Meli, Rahma menghadapi pandemik dalam situasi pandemik, terus sebagai buruh perempuan gitu, apa harapan yang diinginkan terhadap situasi ini gitu? Semoga COVID-19 kepada pemerintah lah, nggak usah ini yang diharapkan. Yang diharapkan terhadap pemerintah sih jangan cuma himbauan saja. Contohnya apa tuh, Mah? Jangan cuma himbauan saja dan mengeluarkan surat edaran dan cukup kita baca gitu ya kan. Nah, saya berharap seperti sumbangan dari door to door gitu kan, langsung gitu, tidak melalui orang keberapa, sehingga masyarakat itu sendiri merasakan bantuan itu gitu. Misalkan bilang ini lockdown, terus harus karantina, harus di rumah, harus bla bla gitu kan. Kita sebagai masyarakat yang tadinya juga hasilnya dari bekerja, hasil untuk keperluan sehari-hari adalah dari bekerja, terus ada himbauan seperti itu, sepertinya ada untuk rasa menakut-nakuti gitu kan. Menakut-nakuti tapi tidak ada rasa menakut-nakuti itu tidak ada imbalannya terhadap masyarakat itu sendiri, apalagi buruh pabrik lah ya. Ada himbauan, entahlah himbauan itu ke siapa, tapi untuk buruh pabrik itu tidak ditekankan untuk harus di rumah gitu. Dan kita juga menepis ketika kita di rumah, untuk apa ketika tidak diberikan apapun gitu. Mungkin itu aja kali Mbak. Jadi jangan hanya sebatas edaran aja gitu. Jangan sebatas edaran. Kalau Meli gimana, Mel? Ya sama. Mel juga maunya pemerintah kalau seandainya kita untuk dirumahkan, dia harus memberikan kita juga. Ya kita di sini kan kita perlu makan. Ya kan, terus anak juga perlu kuota buat belajar, ya harus pikirin kayak gitu juga pemerintah. Yang pertama pemerintah ya, nah, untuk pabrik-pabrik yang diliburkan itu untuk pemerintah dulu, gimana caranya bisa dibayar gitu. Soalnya kalau nggak kerja, aku aja memilih kerja. Kalau nggak kerja aku juga sama nggak dibayar, Vi. Jadi aku lebih milih kerja. Kalau nggak kerja, aku nggak dibayar. Jadi aku minta sama pemerintah untuk yang diliburkan agar dibayarkan. Itu saja. Rahma? Ya, kalau saya harapannya sih ke pemerintah ya sama, tidak hanya surat edaran, hanya himbauan, tapi ketegasan pemerintah. Sedangkan di perusahaan kan ada juga beberapa yang dibantu sama perusahaan pemerintah ya, misalnya pajak, dikurangin pajak itu juga udah membantu perusahaan sebenarnya, tapi bagaimana ketegasan pemerintah terhadap perusahaan untuk memberikan hak buruhnya, atau bisa juga pemerintah misalnya perusahaan tidak mampu membayar upah, ya pemerintah lah yang membayar upahnya agar buruhnya tetap bisa melakukan PSBB dengan baik di rumah. Kan kita tidak bisa menjamin buruh itu bisa mengikuti aturan pemerintah terkait PSBB, sedangkan mereka kondisi perut itu harus diisi, Mbak Fi. Nah, harapannya sih pemerintah tidak hanya memberikan edaran atau instruksi kepada masyarakat, tapi melihat juga kondisinya di bawah. Apakah mereka akan bisa mengikuti aturan itu kalau misalnya perutnya kelaparan? Seperti itu dari saya, mereka tuh harusnya punya posisi lebih, bukan hanya melihat atau memantau gitu. Tapi ketegasan gitu. Itu sih harapannya Mbak Fi.
Ya, jadi memang masih di situasi ini kita semua sebagai buruh yang saya lihat ya dari pengalaman teman-teman itu kita hidup serba dilematis gitu ya. Dilematis, Mbak. Serba dilematis seperti Meli bilang, kalau saya mah disuruh pilihan antara kerja dan dirumahkan nggak dibayar ya mending bekerja walaupun itu mungkin ada risiko terhadap kesehatan. Itu juga yang saya rasa muncul perdebatan atau perbincangan di kalangan buruh khususnya di KBN yang saya dengar ya. Bagaimana pilihan antara bekerja dan dirumahkan, apalagi kalau dirumahkannya nggak dibayar, tentu teman-teman akan banyak memilih untuk bekerja. Memang masih banyak yang ya mungkin hal-hal minimal yang bisa kita lakukan karena Rahma adalah ketua serikat. Saya tahu pasti juga bergelutnya sulit sekali di pabrik ya Rahma dengan situasi ini. Yumana, Meli malah nggak ada serikatnya pabriknya ya Mel? Nggak ada. Jadi kalau negosiasi gimana Mel? Yang nggak ada serikat yang nggak, kami hanya menurut saja. Hanya menurut saja apa yang disampaikan oleh perusahaan gitu ya. Jadi memang bilang mau kerja ikutin peraturan sini, mau silakan keluar, itu dia seperti itu bicara. Ini kayaknya ada satu pertanyaan yang lewat, tapi saya rasa bagus sebelum menutup ini ya forum ini. Pertanyaannya serius nih, kelewat nih. Kalau ngomong tentang situasi buruh mau santai tetap juga serius ya gitu. Semangat kata si Ika. Terus dia mau nanya tentang potensi kekerasan dalam rumah tangga di dalam kehidupan buruh perempuan dalam masa pandemik ini. Adakah yang bisa menyampaikan apa yang ingin diketahui oleh Ika dalam situasi sekarang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga? Gimana tertawa? Rahma, gimana Rahma? Ya, kalau saya sendiri sih karena memang lagi-lagi ke ekonomi ya Mbak Fi. Misalnya ini juga di PHK atau di habis kontrak, itu juga ekonomi kan pasti lebih sulit ya. Kembali ke maksudnya akan berdampak terhadap perempuannya. Mereka meminta terhadap suaminya tidak menghasilkan penghasilan, itu akan juga memunculkan pertengkaran gitu. Tapi kebutuhan hidup itu kan terus berjalan. Itu juga ada yang anggota saya alami. Jadi sangat sedih memang. Ya, situasinya sulit ya. Sulit, Mbak. Gimana? Ya, kalau saya sih sebagai ketua serikat pekerja bukan hanya mendengarkan dari pertikaian dan peperangan di perburuhan, tapi juga terkait dengan COVID-19 ini, ya, ketika terjadi kepada teman yang bekerja, misalkan tadinya suami kerja sebagai ojek online misalkan, terus sekarang kan tidak ada lagi ya kan, tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ini menjadi satu pembahasan di rumah tangga, sehingga muncullah keributan-keributan kecil gitu. Itu juga menjadi kendala, Mbak. Itu tadi kembali juga ya kan, kita sebagai perempuan juga ya mau seperti apa gitu kan. Mungkin juga tadinya kita dibantu dengan suami bekerja menjadi ojek online gitu. Sekarang tertutup, akhirnya tidak ada lagi pendapatan. Sementara rumah harus dibayar, kontrakan harus dibayar, makan harus dibayar, uang sekolah pun harus dibayar, yang bayar uang sekolah. Nah, ini menjadi dilema, Mbak. Ini menjadi satu kekerasan dalam rumah tangga dari sekarang ini, di zaman COVID-19 ini. Ya, semoga sih cepat berlalu ya. Semoga cepat berlalu dan masalah pun cepat berlalu, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan enak. Oke. Halo. Ya, teman-teman sebetulnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan ya terkait kehidupan buruh perempuan, tetapi waktu tidak memungkinkan kita karena sekarang sudah 5:30. Tentu teman-teman akan mempersiapkan diri untuk buka puasa. Baiklah, Jumana ketawa nih kalau saya bilang buka puasa. Gemes. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, bisa melalui ini, dan
kita masih bisa melanjutkan perjuangan kita ya untuk mendapatkan hak-hak kita. Amin, amin. Tetap semangat selalu teman-teman, sampai bertemu di Ngobras minggu depan. Semangat Mbak Rahma, Mbak Meli. Ini ada banyak buruh KBN nih, ada Linda. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ya, sampai jumpa teman-teman di acara Ngobras minggu depan. Minggu depan kita akan mengangkat tema pekerja rumahan yang dirumahkan. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa mengikuti dan kita melihat bagaimana pengalaman pekerja rumahan dalam situasi pandemik ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di udara. Karena berjumpa di darat kapan-kapan. Kita belum tahu situasinya.